Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang mindfulness. Ya, sedikit tentang mindfulness. Jadi ada mindfulness ini, ada yang pertama adalah tentang kesadaran. Nah, kesadaran pada diri kita sendiri. Apakah kita sadar apa yang telah kita lakukan? Nah, sebelum kita membahas tentang kesadaran ini lebih jauh, maka saya akan membahas tentang religiosity dan spirituality. Nah, religiosity maksudnya adalah orang yang mempunyai sifat yang religius, ya. Sifat yang religius ini seperti bisa dia mempunyai keberagamaan yang bagus, ya. Kemudian dia alim, dia kesoleh, dia seorang yang solehah, ya. Dengan cara apa dilihat? Melihatnya dengan cara dia mengerjakan sholat dengan baik, kemudian dia membayar zakat, kemudian dia juga mengerjakan haji, umroh, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang bagaimana dengan spirituality? Nah, sebelum kita beranjak daripada religiosity ini, jadi kalau spirituality ini adalah kata daripada yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, kalau dengan bahasa Arabnya adalah kerohanian. Kerohanian yaitu kerohanian ini yaitu keterhubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Nah, ya dengan cara kita menzahirkan ataupun menjelaskan satu sifat ataupun nilai yang baik pada diri kita. Contohnya, kita selalu berkasih sayang, selalu baik hati, menolong orang lain, kemudian kita gembira dengan kesuksesan orang lain, terus kita jujur, amanah, mempunyai sifat yang ihsan, kemudian kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, itu adalah kita mempunyai sifat yang spirituality. Nah, jadi harusnya antara keberagamaan ataupun sifat daripada religiosity tadi, kita suka sholat, berzikir, itu harusnya dengan adanya tingginya sifat religiositas kita ini, maka kita harus tinggi juga dalam sifat spirituality kita. Yang ditunjukkan dengan apa? Dengan caranya, dia lebih jujur, lebih baik hati, suka menolong orang lain, ramah tamah dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dia yang harus kita buang. Yang harus kita buang adalah sifat sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Kita menyayangi diri kita. Kita sadar bahwasanya yang makhluk yang terdekat yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Nah, diri kita ini sendiri. Nah, kita mencintai diri kita. Kita bukan diri kita, tapi kita mencintai diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh untuk menjaga makhluk yang paling terdekat adalah diri kita. Kita tidak mau menodai diri kita dengan salah satu tentang kita tidak suka mendengki, berarti kita sudah menodai dong diri kita. Kemudian kita sombong, kita angkuh, kita tidak mau membantu orang lain, berarti kita tidak menjaga diri kita dan kita menodai diri kita. Kita tidak memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, jadi makna spiritual ini, jadi kita paham dengan apa yang kita lakukan, ya. Kita mencintai diri kita, kita sadar, kita waspada ketika kita marah. Ketika kita marah, kita tidak boleh memaki-maki, tidak boleh menyumpah-nyumpah tidak baik. Kemudian kita bisa mengerti bagaimana memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu berarti kita memiliki kecerdasan daripada religiosity dan kecerdasan untuk spirituality. Sebagusnya sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang muslimah, bahkan sebagai umat ataupun manusia, kita harus mempunyai dua
dua ini. Yang pertama kita mungkin sebagai seorang yang agamis, ya, agamis menurut agamanya masing-masing, tetapi kita dengan agamisnya kita tentu kita berbuat baik kepada orang lain, tidak mendendam, tidak suka, dan tidak paham. Kita misalnya ketika marah kita bisa menghandle diri kita sedih kita bisa menghandle diri kita senang pun kita bisa menghandle diri kita. Itu adalah namanya mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah sadar akan diri kita, apa yang kita lakukan, sehingga kita lakukan yang terbaik saja, tidak mau melakukan yang tidak baik. Nah, ini dia perbedaan antara religiosity dengan spirituality. Kalau religiosity boleh seorang muslim itu misalnya dia berjilbab, ya, karena memang kita diwajibkan sebagai umat Islam menutup aurat. Kemudian semakin banyak ibadah kita, kemudian kita umroh. Nah, terus kalau seandainya ada satu case ataupun satu isu, orang ini dia umroh, akan tetapi dia suka menyakiti hati orang lain, berarti dia ahli religius tetapi tidak ahli dalam spiritual, karena dia masih suka menyakiti hati orang lain. Nah, dia harus sama ukurannya antara religiosity dan spirituality. Nah, jika seseorang dia suka berzikir, dia ahli zikir tiap hari, kemudian dia sombong, berarti dia itu ahli religius tapi dia tidak ahli spiritualnya. Nah, dalam spirituality, coba kita lihat dalam spirituality. Contoh spirituality yang pertama adalah dia tidak suka mengadu domba. Nah, jadi kita tidak suka mengadu domba, itu kita berarti punya ahli spiritual dalam diri kita. Kemudian kita semakin tinggi, rendah hati, semakin ramah, suka memaafkan, kemudian memberikan kasih sayang kepada yang lainnya. Nah, itu harus sama ukurannya antara religiosity dengan spirituality. Nah, kita harus membuang amarah kita, tidak boleh marah-marah. Nah, religius ini ada waktunya. Nah, misalnya sholat, ya, ketika azan kita sholat, ketika kita punya biaya kita umroh, haji, kemudian kita zakat, kita sedekah, ya, kita berzikir, ada waktunya. Ketika misalnya nih sholat zuhur, nah ketika sholat zuhur sampai ke asar, nggak mungkin kan kita tidak melakukan kebaikan. Nah, disitulah fungsinya untuk spiritual, ahli spiritual. Nah, kita berbuat baik di situ, misalnya menolong orang lain, memberikan yang terbaik juga sama yang lainnya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah religiosity dan spirituality, maka kita akan menjadi tenang hati kita, seperti itu. Nah, itu daripada religiosity dan spirituality. Baik, ketika ada seorang laki-laki pada zaman riwayat, jadi hadis Rasulullah, ketika ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Nah, ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin hingga mereka tidak akan terganggu dengannya, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Lihat di situ, karena apa? Karena dia spiritual, dia suka membantu, dia membuang ranting untuk supaya tidak terganggu perjalanan orang-orang di situ. Misalnya jadinya mereka mobil pun bagus letaknya, misalnya, ya, kalau dulu pada zaman Rasulullah berarti unta, ya, seperti itu, ataupun orang berjalan tidak terganggu. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Di situ berarti dia ahli spiritual. Nah, kemudian ada lagi nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita penzina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Nah, anjing ini hampir mati kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu pun melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Nah, dengan sebab perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Coba bayangkan, gimana coba supaya kita mendapatkan keampunan itu ternyata mudah. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Itu saja intinya. Baik, dengan adanya kita sadar apa yang kita lakukan, kita berarti telah melakukan mindfulness. Ya, itu dari saya. Silahkan baca referensi lainnya.
Kita jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.